wabarakatuh. Halo sahabat budaya. Halo. Ketemu lagi dalam segmen Kadapua bersama saya Ucu Dona. Nah sahabat budaya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu masakan tradisional di Minangkabau yang sudah mendunia. Apalagi kalau bukan Rendang. Nah ini dia rendangnya sahabat budaya. Vero tahu ini rendang apa saja? Tahu lah, mandeh. Taunya Iko masa nggak tahu. Mulai dari manjalen asal jalan atau langsung salah bundo, jalan salah rendang bundo. Randang mana ke di jalan? Kok randang kok banyak kok mah? Apa aja bisa. Oh. Lagi yang pokoknya keseluruhannya lah. Oh keseluruhan randang. Kok randang kok ada yang dari daging. Iko daging juga tapi bentuknya berubah. Dari randang suwir namanya. Kalau iko dari bagian daging itu yang paru dari kerbau tuh. Jadi itu randang juga namanya. Iko daging juga randang. Jadi iko yang berbeda. Ko randang balui. Kalau randang balui itu dari balui dibuat Iya. kalau iko randangnya dari ubi, tentu bahannya dari ubi kayu. Kalau iko randangnya, kalau orang mencari sekali lalu, tidak tahu orang kok randangnya. Kecil dia orang bentuk karupuk. Tapi sebenarnya iko randang talu. Cari ada? Udah ada bentuk talus, ada bundo. Ada bentuk talu. Coba rasa dulu kalau tidak percaya. Kalau letak sih kau tuh beli di kicok sadar dulu. Oh boleh. Sebenarnya randang kok banyak. Iku baru 7 macam ya ada. Kalau awak cari kena lain tampil setiap daerah tu lebih banyak. Makin berjalan ke daerah tu semakin banyak randang ditemukan. Setiap daerah tu punya kekhasan randang. Iku baru randang dari bahan apa? Ada randangnya dari daun-daun. Di situ ada randang dari daunnya ditampilkan kok. Rancaknya awak juga menampilkan randang dari daun supaya orang yang di luar tu taunya daun tu bisa dibuat randang. Tidak hanya untuk ulam untuk lalap aja tetapi bisa dibuat randang. Daun-daun kok daun ubi bunda. Oh indah, khusus daun. Daun apa tuh bunda? Ada daun itu daunnya banyak di rimbo-rimbo tu banyak. Itu orang dulu yang tahu. Kalau di daerah luar 50 atau paling banyak orang tu buat randang dari daun untuk campur randang balik. Jadi kalau orang di luar 50 mau buat randang balik tu ada daun-daunan pencampur. Indah balik indah balik aja yang buat tu campur je daun-daun. Rasanya lama. Kalau rendang ikan kok bunda? Randang ikan, iya lama juga rasanya. Nah ikan orang dibuat orang tu. Ada lo daerah-daerah yang pada perbatasan Kariau tu, di daerah Kamalan itu dari ikan kariang yang buat rendang. Dari bili asam, ikan bili yang ketek-ketek, dari ikan salai itu ikan yang lah dikariangkan, tu nyobuat rendang. Ikan asin nyobuat rendang. Rendang udang sayi, ada udang yang lali awak biasa buat untuk campur bakwan. Kalau di situnya rendang udang sayi, rasanya lama. Tapi nang awak tanyakan kini rendang tu nak ada, pasti awak bayangkan bah rasanya. Suatu saat awak akan mencoba. Mungkin sahabat budaya untuk jenis rendang yang lain bisa kita tampilkan pada sesi selanjutnya. Tapi Bundo, kalau untuk bahan-bahannya kan beda-beda kok Bundo. Iya. Ada rendang ubi, rendang talua. Kalau bahan-bahannya apa tuh Bundo? Sama apa enggak? Mungkin kalau bahan tentu tidak sama. Kalau dari rendang ubi itu dari ubi. Cuman bumbu mungkin yang agak sama mungkin. Kalau bumbu dasar awak memasak sehari-hari itu kan paling jahe, ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih, cabai yang paling utama, kemudian santan kelapa. Jadi bahan-bahan untuk rendang ini menggunakan bahan-bahan dapur kita sehari-hari. Jadi orang membayangkan mungkin buat rendang ini mungkin ada bumbu khusus, sesungguhnya tidak. Tetapi bahan dapur sederhana, bumbunya sederhana, cuman proses membuatnya yang agak lama. Karena kan dia tidak bisa dimasak dengan api yang besar karena kita mau cepat masak, kita besar-besarkan apinya. Nanti hasilnya tidak bagus. Jadi dia memasaknya tuh harus dengan api sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi kita ngaduknya tuh memang butuh kesabaran karena membuat rendang ini memakan waktu yang cukup lama. Kalau tidak, nanti hasilnya kalau dari seperti ini mungkin dia masak santannya habis tapi di dalamnya belum tentu dia empuk. Kalau dimasak dengan api yang besar, kalau orang yang bilang itu masak terpaksa. Oh itu ada pengaruhnya Bundo? Iya Kayak lah. bukan dagingnya itu?
Iyalah, kalau dagingnya tuh kita masak dengan api yang besar, santannya yang akan cepat kering. Sementara dagingnya belum empuk. Seperti itu. Iya. Apalagi di daerah Payakumbuh tuh kan orang tuh kalau untuk pesta, untuk yang baralek namanya tuh, dia akan membuat rendang yang ukuran besar. 1 kilo daging tuh hanya dipotong dua. Berarti di dalam wadahnya tuh dagingnya tuh satu potong besar. Jadi kalau kita membayangkan itu mungkin tidak empuk di dalam, tapi sesungguhnya tuh dia empuk, enak dagingnya. Gini ini Bundo, ini kan di Lampung Nasi kan saya sering lihat rendang daging doang. Iya. Apakah di tiap-tiap daerah ini ada beda-beda rendangnya gitu? Ini dimasak di daerah sini gitu, ini dimasaknya di daerah sini gitu. Mungkin awal munculnya memang iya, tetapi kalau sekarang ini setiap daerah tuh udah punya rendang yang sama. Misalnya orang sini bikin rendang daging, ditahu dengan orang daerah ini dia juga bikin. Semuanya daerah sini juga bikin, daerah sini bikin. Jadi sekarang hampir merata di setiap daerah tuh bikin rendang, apalagi namanya rendang daging. Itu merata. Mungkin kalau dari setiap daerah tuh nak Bundo, rendang dagingnya ada palingan namanya yang berbeda. Namanya beda. Ada setiap daerah tuh membuat daging, karena siapapun untuk sekarang ini tidak ada orang yang tidak kenal daging. Kecuali kalau yang ini mungkin di daerah-daerah lain tergantung ketersediaan belut. Kalau dia memang ingin belut, dia di daerahnya tidak ada sawah. Ini kan di sawah hidupnya. Jadi di daerah yang area persawahannya banyak, orang ini bikin rendang belut. Oh, tergantung bahan yang paling banyak ada di di daerah itu. Jadi kalau dia di daerahnya tidak menghasilkan belut, dia pengen mikir rendang belut, tentu dia menunggu dulu orang ada menjual belut kan. Tetapi di daerah yang banyak menghasilkan belut, dia dengan mudah kapan saja dia mau rendang belut dia bisa bikin. Tergantung dari potensi setiap daerah. Atau Bundo, misalnya kan kalau kini kan setiap rumah makan kita bisa beli rendang. Iya. Atau kalau dulunya Bundo, sebenarnya rendang kok di masyarakat Minangkabau. Kalau dulunya rendang itu kan makanan kebesaran, makanan orang datuk-datuk. Kalau penghulu tuh datang ke rumah menghadiri perhelatan, rendang kau sado kau katakanlah kamu koinyo. Kalau ndak ada? Kalau ndak ada, dia merasa dimalukan. Jadi tuan rumah pun merasa harga dirinya kurang. Jadi suatu gengsi keluarga. Jadi dia harus menyediakan rendang, karena rendang kau kan daging kau kalau untuk orang kita kan harga yang termahal. Iya. Jadi kalau bisa menyediakan daging itu sudah keluarga yang prestis pandang. Jadi bagaimanapun orang kalau namanya untuk perhelatan tuh diupayakan rendang daging tetap ada. Ada ndak Bundo, misalnya kayak pepatah Minang yang biasanya kan kalau orang Minang membuat pepatah pasti ada yang contohnya gitu kan. Nah, kalau tentang rendang kok ada ndak Bundo? Oh, ada tuh kan. Itu sajawa tabangnya Bondo, indak lainan bair yang sebanyak hidangan Bondo, indak barandang gak sepiriang. Itu makasihnya apa Bundo? Makasihnya, makanya di dalam perhelatan tuh harus ada rendang. Baru sah beraliknya gitu Bunda. Dikatakan tidak sahnya tidak, tetapi itulah penghormatan. Penghormatan karena yang menghadiri beralik itu kan datuk-datuk penghulu, karena rendang itu kebesaran gitu. Sambal, lauk, pauk kebesaran. Jadi rendang itu harus ada gitu. Jadi orang-orang dulu itu beralik tidak asal beralik saja. Itu dijago itu. Makanan-makanan yang akan dihidangkan itu dijago benar. Cobalah, lama rendang. Bundo manjalan dapat makan Iya, dari tadi. Bundo kalau yang mode itu Bundo, kan itu rendang paru. Iya, Itu rendang kok paru. digoreng dulu atau memang langsung diaduk kayak rendang yang dagingnya Bundo? Iko rendang paru ko, kalau membuat rendang paru ko juga agak rumit stek. Paru ko diabui dulu. Sudah diabui ko dipotong-potong dulu tipis-tipis. Sudah tuh baru dimasak bentuk rendang ko. Jadi rabu ko lah masak ko, inyo ndak badaruk bentuk ko langsung jadi. Jadi kok supaya nyo badaruk ko, ada lo orang tuh membuatnya lah dia buat rendang ko nyo sariang dulu. Jadi minyak ko lah turun. Turun minyak ko, diambil minyak ko balik digorengkan ke paru. Oh, berarti bumbunya dulu yang dimasak, itu baru paru. Nah, jo paru ko dimasak sekali, dimasak sekali. Berarti digoreng balik. Cuman ketika dimasak tuh inyo alun badaruk bantu goreng. Jadi supaya nyo badaruk ko disariang dulu rendang ko kan minyaknya lah turun. Diambil minyaknya ko, diambil lah paru ko digoreng aja minyak. Ali boleh dicoba juga nah?
coba lah. Kok udah pero kok dari tadi makan gak makan sih? Karena jarang Bundo, biasanya kita kan cuma beli yang ada rendang daging, nah udah Iya, vero. biasanya Jadi makan karena kini ala daging banyak, daging saya. ala banyak jenis-jenisnya kan rugi kalau tidak dicoba Bundo. Iya. Kalau iko lah dulu kreasi orang. Randang ubi ko nyobuat jo ikan teri. Kalau dulu randang ubi ko untuk pencampur daging orang. Jadi orang membuat randang daging nyo campur ubi. Ba ada nyo campur ubi supaya banyak dapatnya. Jadi dicampur ubi. Jadi orang nak mencampur jo kantang loh. Kalau jo campur ubi ko nyo tahannya lama. Kalau jo kantang kan nyo tak tahan lama. Nah, jadi makanya ubi di dalam campur. Gitu. Waktu agak-agak mirip apa gitu ya? Baru Mirip abon gitu kalau iko yang mirip abon. Randang suwir ko yang mirip abon. Kalau di Pekumbu namanya kok randang rumpin. Berarti rendang suwir itu kan yang dicengkihkan gitu. Iya, Itulah diapi dulu atau Mbak Bundo? Ada yang mabui dulu, ada yang enggak. Tapi kalau nyo ndak diabui dulu mensuwirnya agak susah. Tapi kalau nyo lah diabui menarik-narik itu agak mudah. Dari yang sebanyak itu Bundo, yang paling lama dan yang paling subanta masak rendangnya yang mana Bundo? Kalau yang namu masak rendang tuh ndak do sebentar. Tetap lama masak rendang karena masak rendang tuh indah dengan api nagadang. Nyo apinya ketek, makanya orang kalau membuat rendang tuh agak sabar. Nyo ndak kan ngerajo yang lain. Kalau model awak kini kok awak nak sabar, awak bakal capek masak. Ndak bisa awak buat rendang bentuk orang tutur dulu rendang. Ada lain yang terlalu ini. Rendang koko tahan lama. Berbulan-bulan tahan rendang. Apalagi situasi kini kok dek virus corona, awak kan tak kuliah keluar rumah. Nak cari makanan susah, nak belanja susah. Kalau seandainya awak punya persediaan rendang macam itu, tidak terlalu banyak banget kok. Agak 2 macam 3 macam punya rendang kok. Agak sebulan orang corona tak bahan. Rendang akan dimakan ada rumah. Lauk-lauk ada. Kalau untuk sayur-sayur mungkin sekalian rumah ada sayur. Kalau ni terlalu sambal. Sayur-sayur tu ada di sekalian rumah awak. Jadi awak nak payah kan mencari sambal. Jadi kalau orang tua-tua dulu membuat rendang ko, nyo sekali gak sebulan nyo buat rendang ko. Jadi rendang ko nyo taruh di rumah. Bila pun tamu datang, bila pun misalnya tiba dari mana dari rantau, nyo ada sambal. Tengah malam orang tiba tadi lagi makan nyo ada sambal. Nyo ada stok rendang. Karena rendang ko tahan lama. Jadi rancak awak tiru. Kalau awak lain meniru dengan pola orang tua awak dulu, awak baca dua rendang, tiba masuk yang bentuk itu kok, awak nak dulu nak dimakan. Tak susah-susah awak macam disambal keluar. Kalau kini awak nak dulu kalau di rumah, nak dimakan di rumah tidak ada. Boleh susah banget gini belum cari makan dulu. Itu. Cuba awak ikutkan pola orang tua awak dulu. Awak taruh rendang di rumah. Jadi ketika tiba awak atur rendang boleh ke rumah, awak lah dua rendang tadi makan. Kalau sayur mungkin kadang-kadang dekat rumah ada juga sayur. Di rendang kok solusi mana ya untuk Itu solusi kok. Itu sebenarnya orang tua dulu lebih cerdik daripada waktu ini. Alhamdulillah kapan jadi guru Kapan jadi guru. Jadi ini membuat menu, membuat sambal yang tahan lama. Apalagi dulu kan orang berparang-parang, lari-lari kemari, mesin pecah klik lah kata orang tua dulu. Jadi ini membuat sambal ko taruh adanya di rumahnya. Inyo bilo-bilo tidak ada dapat keluar, inyo makan apa namanya. Oke, sahabat budaya yang di rumah yang mungkin bosan atau suntuk gitu untuk memikirkan makan apa sih yang mau dikonsumsi dalam di rumah ini gitu, di rumah masing-masing. Nah, kita ada solusi nih buat solusi perut lapar teman-teman, itu rendang. Bisa lama loh tahannya. Berbulan-bulan Ya, loh. bahkan berbulan-bulan ya, Bunda? Iya, lama tahannya. Tetapi harus dengan proses memasak seperti yang disebutkan tadi. Masaknya ini dagingnya dilani betul-betul kering, masaknya memang betul masak sempurna, ini tahan lama. Aman kita, apalagi musim sekarang. Kalau kita punya stok rendang, alhamdulillah aman. Aman, rendang sudah biar diabetes gitu ya. Jangan. Demikian sahabat budaya cerita tentang rendang kita. Terima kasih Bundo, terima kasih udah Vero. Sekian dari kami segmen Kadapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.